Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang. Selamat kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tiba di tempat-Mu, biar kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhir ya nanti Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara sendiri ya Bapa. Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami ya Bapa. Biarlah kami memiliki hati sebagai hamba ya Bapa, yang taat kepada Engkau, yang setia kepada Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita angkat pujian kita, hati sebagai hamba. Kebaikan yang ku terima.
Engkau melihat setiap hati kami yang Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah penyembahan kita di hadapan Bapa. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu.
Engkau tidak melihat kesalahan kami. Engkau tidak melihat masa lalu kami ya Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau bisa menerima kami, keadaan kami apapun itu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ya Bapa, biarlah kami seluruh sidang jemaat-Mu memiliki hati sebagai hamba yang mau taat, yang mau setia kepada Engkau ya Bapa. Karena itu yang Engkau cari ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Masih bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, sukacita penuaian.
pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Kalau belum ada, kita percaya bahwa kita punya kesaksian masing-masing di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan, Bapak Yuda Kasih pimpin kita di dalam doa. Dalam bersatu berdoa. Terima kasih ya Bapak buat kehadiran. Segala berkat kasih karunia-Mu hadir di tengah-tengah kami, mengikuti kami sepanjang pagi hari ini sampai minggu depan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Bapak. Kami sebentar akan memberi persembahan kami. Kiranya segala berkat yang kami berikan boleh menjadi upaya harus di hadapan. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita iringi dengan pujian seindah pelangi. Yesus
tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama katakan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun kami tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Bapak Ibu Saudara katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang
Segala puji syukur sembah sujud kami hanya kepadamu, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu mulia, ajaib dan sempurna dalam kehidupan kami orang percaya. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, Bapa. Kami sudah memuji muliakan Engkau, Tuhan. Biarlah puji-pujian kami tadi berbau harum di hadapan Engkau, Tuhan. Dan pada pertengahan ibadah ini, Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Bapa. Urapi kami satu persatu di tempat ini dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengenal kasih-Mu yang begitu dalam, begitu mulia dalam kehidupan kami. Hamba-Mu pagi hari ini, Tuhan, berbicara dengan kasih pengorbanan-Mu yang begitu ajaib. Bapa di surga, ampuni dosa-dosa kami, ya kalau kami menyakitkan hati Tuhan selama ini. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Nya berbicara pada saat ini, Tuhan. Hamba ini debu tanah yang tidak bisa berbuat apa, tapi pakai hamba untuk jadi alat-Mu, Bapa. Jamah hamba mulut bibir hamba ini, agar hamba bukan hamba lagi yang berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus dan Kau ambil alih hidup hamba ini. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Anak-anak Tuhan yang melayani pagi hari ini, baik pemain musik maupun biar Tuhan urang dipakai mereka dan kuat kuasa-Mu, Bapa. Berkati hidup mereka, Tuhan. Berkati hidup kami semua. Pada saat ini, Tuhan, kami ingin dengar sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan seluruh panca indera kami, Tuhan, agar firman yang kami dengar pada pagi hari ini mengubah hidup kami dari hidup yang baru dan berarti di hadapan Tuhan. Biarlah kami diperbaharui dari hari ke hari dan kasih-Mu untuk menuju kesempurnaan seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar dan menyimpannya dalam hati kami dan memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Kristus. Salam. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan hadir di tempat ini, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita boleh memuji muliakan nama Tuhan dan inginkan mendengarkan terlebih-lebih kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dulu pernah saya menyampaikan tentang kasih, ya. Tapi saat ini juga saya terpanggil. Beberapa minggu saya sudah berpikir melihat situasi dan kondisi dunia ini, ya kita lihat bukan semakin baik, ya. Kita lihat di belahan bumi peperangan di sana sini, gempa bumi baru terjadi di Rusia, kelaparan, bahkan sekarang di Nepal kita lihat sudah dunia ini sudah kelihatannya kehilangan kasih untuk kasih. Yang terjadi adalah kekerasan dan hukum rimba. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya melihat di sini bahwa kasih itu mulai luntur,
dalam kehidupan manusia. Ini nasihat kita lihat dalam Roma, dasar renung kita pada hari ini. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 12. Saya ambil judulnya di sini, jangan judul Alkitab. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi Rasul Paulus itu tidak, sebelum dia bertobat kita lihat apa yang dia lakukan. Tidak ada kasih. Mungkin dia lakukan hanya kasih agape, storge dan ceria. Kasih ceria, storge dan eros. Kasih agape dia tidak miliki. Kasih agape itu kasih yang tulus, tapi kasih yang mulia dari Tuhan. Kasih storge itu kena pertalian darah saudara kerabat. Kasih ceria karena untuk teman. Karena teman saya dekat, saya bantu atau tolong. Kasih eros, ya kasih perlawanan jenis atau hubungan muda-mudi, ya. Dan kasih eros juga kadang-kadang habis manis tanpa dibuang. Ya, tapi kasih agape, kasih yang tulus dan mulia, dan kasih yang sempurna, karena kasih dalam Tuhan. Nah, Rasul Paulus bersahabat ini karena dia sudah mengalami waktu dia belum bertobat, dia tidak mengasihi, apalagi orang-orang yang percaya pada Tuhan, selalu dikejar-kejar, dipenjarakan, bahkan bisa dibunuh oleh Rasul Paulus. Tapi setelah Tuhan menangkap dia untuk menjadi rasul dari alatnya, dia sadar bahwa kasih Kristus, kasih yang mulia dan kasih yang sempurna. Nasihat Rasul Paulus untuk kehidupan dalam kasih, ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih, ya. Nah, orang yang hidup dalam kasih itu hanya hidup kasih yang sempurna, kasih yang mulia itu hanya kasih orang yang percaya pada Yesus. Di luar Yesus tidak ada kasih yang mulia, kasih yang sempurna, kasih yang terindah. Kita baca dalam Roma 12 ayat 9 sampai ayat 12. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam firman. Saudara yang terkasih, Rasul menekankan kepada kita belajar kepada Rasul yang memberikan nasihat pada jemaat di Roma. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Orang kadang mengasihi itu hanya karena berpura-pura, ya. Berpura-pura itu artinya tidak sepenuhnya berpura mengasihi orang baik, tetapi di belakangnya enggak. Bahkan bisa setelah dia itu berhadapan dengan orang, ada perkataan-perkataan jelek-jelekan. Nah, ini Rasul Paulus memberi nasihat pada kita supaya kasih itu jangan berpura-pura sebagai anak Tuhan. Karena kasih Kristus, kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang indah dan mulia. Jadi
Kasih itu kasih yang mulia, kasih yang indah dan sempurna itu hanya di dalam Yesus. Nah, Rasul Paulus menginginkan itu dalam kehidupan kita. Jangan berpura-pura, apalagi kita sudah menerima kasih anugerah keselamatan dari Yesus yang sudah berkorban, mengorbankan dirinya di atas kayu salib dengan tubuh dan darahnya. Kasih Yesus begitu dalam, begitu tinggi dan lebar luasnya kasih Yesus yang kadang-kadang tidak dapat diselami oleh akal dan pikiran manusia. Masa Tuhan itu, kalau orang tidak percaya masa Tuhan itu datang ke dalam dunia, jadi manusia, mati lagi di atas kayu salib. Itu Tuhan yang Tuhan macam apa itu? Kalau orang yang tidak percaya. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang kasihnya begitu dalam, begitu tinggi, lebar luasnya kasih untuk menyelamatkan kita yang tebus dengan tubuh dan darahnya. Tidak ada bandingnya lagi di alam semesta kasih Yesus. Jadi sebab itu Rasul Paulus yang kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi dia ingin menjauhkan yang jahat, artinya pikiran-pikiran kita yang jahat, yang tidak sesuai dengan kasih Kristus itu kita buang, jauhkan. Ya, karena itu suatu kejahatan, dan kejahatan itu adalah kesombongan. Bapak dari seorang kesombongan siapa? Saudara, siapa bapak dari kesombongan? Orang yang sombong adalah iblis Lucifer. Lucifer jatuh ke dalam dosa, ya, dan tidak ada ampunnya lagi karena kesombongannya dan tidak ada kasih. Iblis tidak ada kasih. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri anak-anak Tuhan. Dia ingin membunuh tubuh roh jiwa kita, dan juga ingin menasakan kita tidak masuk dalam surga bersama-sama dengan Dia. Itu iblis. Tapi Kristus, aku datang untuk memberikan hidup, kata Yesus, yang berkelimpahan. Ini. Jadi kasih tidak boleh berubah. Kemudian hendaklah kamu saling mengasihi bagi saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini bagi orang yang kita percaya, saling mengasihi dan saling mendahului dan dalam memberikan hormat. Jadi kalau ketemu dengan itu, kita melihat dia dulu, ya, memberikan hormat bukan hormat begini, tapi kita kan dengan cara kita, etika dan norma dan kita bagaimana saling menghargai, saling menghormati. Ini anak Tuhan yang sudah menerima Kristus. Kenapa? Karena yang hidup di dalam aku, kata Rasul Paulus, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Roh yang ada pada aku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ini roh Rasul Paulus katakan. Jadi kalau saudara memiliki Kristus dan roh yang ada dalam saudara yang sama lebih besar, saudara akan memiliki kasih Kristus itu. Saya yakin. Jadi saling menghormati satu dengan lain, bukan hanya kita, tapi kepada orang lain, melainkan kepada musuh kita. Kemudian janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki kasih Kristus tadi. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban untuk kita di atas kayu salib. Jangan kendor. Ini sudah terbukti. Tanda-tanda akhir zaman. Ya. Di dalam kita lihat di dalam Timotius saja, ya, pasal 2 ayat, pasal 3 ayat 1 dan 3, keadaan manusia pada akhir zaman, ya.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat ketiga, tidak tahu mengasihi. Ini sudah terbukti. Dan ini tanda akhir zaman. Jangan kita heran, kedatangan Tuhan sudah dekat dan semakin dekat. Makanya kita orang percaya harus memiliki kasih yang mulia, kasih. Hati kita jangan penuh dengan kepahitan terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Ya, kalau kita perlu saling bersaudara di dalam Tuhan, saling mengasihi, saling memberi hormat, agar kita kuat di dalam Tuhan dan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi jangan kendor iman kita, ya, dalam melayani Tuhan. Kemudian bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Jadi kita mengharapkan, ya, keselamatan yang lebih besar nanti di surga. Kita harus bersukacita, ya, bersukacita dalam pengharapan kita. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan memberikan mahkota keselamatan pada kita. Karena di dunia ini memang penuh dengan perjuangan, berjuang untuk kehidupan ini. Perjuangan yang benar, bukan perjuangan yang tidak benar. Ya, berjuang untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kita berlomba-lomba. Siapa yang benar di mata Tuhan? Jika ada nyanyi tadi, Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak memandang harta. Tapi yang dilihat Tuhan adalah hati hamba. Apakah hati kita ini jadi hati yang mengasihi, hati yang tulus, hati yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau hati kita yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan, penuh dengan dendam, benci, penuh dengan kepahitan. Saudara bertanya pada diri sendiri. Tapi orang seperti itu tidak ada dapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau orang hatinya jahat, Tuhan tidak. Tuhan inginkan hati orang itu hati yang sebagai hati seorang hamba yang tulus, ikhlas, yang mengasihi, ya, kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang mulia dari Tuhan. Itulah tanda orang yang hidup di dalam Kristus, hidup di dalam pertobatan. Kalau saudara dan saya tidak bertobat, hati saudara masih di dalam kepahitan, kebencian, kemarahan, dan kejahatan, jangan harap masuk dalam kerajaan. Karena orang seperti itu tidak dapat bagian. Karena Yesus memiliki hati yang mulia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat 15.
yang demikian bunyinya. Pasal 3 ayat 11 sampai ke 15. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 15. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Yaitu karena mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ini perlu kita garis. Barang siapa tidak mengasihi, berarti orang itu tetap di dalam maut. Maut itu artinya kematian, kekal selama-lamanya. Ya. Kemudian ayat 15 terakhir. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang yang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Inilah saudara. Tapi kalau dia membenci saudara, dia adalah seorang pembunuh. Hati-hati. Dan katakan ada seorang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dan jadi ayat yang ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang yang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Berarti dia tidak memiliki hidup yang kekal lagi, karena dia memelihara, ya, membenci orang lain, membenci saudaranya. Oleh sebab itu, kita memiliki hati yang mengasihi, yang tulus dari Tuhan, yang mulia. Karena kasih itu mulia, kasih itu dari Tuhan, dan Tuhan itu maha kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah. Saya kata tadi, begitu dalamnya, begitu tingginya, begitu lebar luasnya kasih Allah dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, juga kita melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-4 dan ke-7. Efesus pasal 2 ayat ke-4 dan ayat yang ke-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahnya kepada kita. Ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-9, itu bukanlah hasil pekerjaan. Jangan ada orang 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang menggahkan diri. Jadi kasih Kristus itu, ya, bagi orang percaya melimpah-limpah kehidupan kita. Dan kita dibenarkan oleh karena kasih. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu kan, tetapi pemberian Allah. Jadi bukan hasil usaha kita. Kita iman, kita percaya pada Kristus.
Kemudian yang sembilan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, saya ini sudah bekerja begini-gini, memberi kepada gereja begini-gini, bahkan membantukan orang lain. Oh, si gak pernah apa-apa dalam hatinya. Nah, ini bukan kasih yang sempurna. Kalau kita memberi, katanya jangan diketahui tangan yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang tahu Tuhan. Jadi kita harus, itu kasih yang sempurna. Ya, sudah salah yang kasih. Kemudian Efesus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Efesus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Ayat ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya. Dia persembahkan tubuh dan darahnya. Inilah kasih yang mulia dan sempurna, karena Tuhan mengasihi kita. Kemudian yang 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 10 sampai 13. Judulnya kasih, ya. Ayat 1 sampai 10. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergelincir. Ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan milik seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedah. Kasih itu sabar. Yang ayat keempat, ini perlu kita garis bawahi. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari dirinya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kedelapan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang terakhir ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan paling besar diantaranya ialah kasih. Berarti selain meski kita memiliki itu tadi ya, berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat dan seterusnya, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya.
Meski kita memberikan harta pada orang lain dan sebagainya, menyumbang ke gereja atau mana, yang mungkin lebih, tapi kalau saudara dan saya tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya. Ayat yang 13 tadi katakan, ini perlu kita garis bawah benar. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kenapa kasih lebih besar? Kenapa? Kenapa kasih lebih besar? Karena kasih dari Tuhan. Dan kasih itulah yang menyelamatkan kita. Ingat dalam Yohanes 3 ayat 16, kenapa begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anak tunggal, dan sebab percaya tidak akan binasa melainkan berada hidup yang kekal. Karena kasih Kristus yang mulia, yang murni, yang sempurna, kita diselamatkan. Dia mati di atas kayu salib, persembahkannya tubuh dan darahnya. Seharusnya kita ini dihukum sebesar karena pelanggaran dan dosa manusia dari nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa sampai sekarang. Tetapi karena kasih Kristus yang begitu tinggi, begitu dalam, begitu tinggi dan lebar luasnya, kasih Tuhan itu menyelamatkan saudara dan saya di atas kayu salib. Karena darahnya itu kan, tubuh dan darah. Dosa itu harus, bukan main-main, harus ditebus dengan darah yang kudus, yaitu darah Kristus. Kalau tidak ada keselamatan bagi kita yang percaya. Sebab itu katanya tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, percaya kepada Kristus, pengharapan, dan dari ketiga ini yang lebih besar kasih. Karena Tuhan adalah sumber kasih. Dia mulia, ajaib, sempurna. Dia menunjukkan kepada dunia ini kasihnya. Inilah yang kita harus pahami. Nah sekarang bagi kita dalam satu Yohanes pasal 4 yang sampai pasal 4 ayat 7 sampai 8. Yang terakhir. 7 sampai 8. Saudaraku yang dikasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Garis bawah, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah itu kasih. Dan orang yang mengasihi orang yang mengenal Allah. Orang yang percaya pada Kristus, dan Kristus hidup di dalam dirinya. Roh yang ada dalam dirinya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Makanya orang bisa mengusir setan, bisa mendoakan orang sakit, karena ada roh Allah yang lebih besar dalam dirinya. Saya bukan berarti saya lebih hebat dari saudara. Saya juga orang berdosa. Kita dipakai Tuhan untuk sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Pak Yakub dan saya iman tidak sama, mungkin lebih itu Pak Yakub dengan saya. Kita bisa mengusir setan, mendoakan orang sakit. Tetapi kita kita lakukan di hidup kita sehari-hari melalui sikap. Jangan kalau orang yang masuk setan, jangan minta tolong, kita doakan. Kita demonstrasikan kasih Tuhan ini kepada orang lain. Saya sudah itu di panggung begitu. Saya belajar dengan seorang hamba Tuhan. Sejak dari SMA saya tetap bertobat. Saya demonstrasikan itu. Kalau iman kita demonstrasikan, hanya percaya, tidak melihat orang sakit,
kita diam, melihat orang kerasukan setan kita diam. Tapi iman itu kita demonstrasikan kasih itu. Mari membantu orang lain, membantu orang dalam kesusahan dan sebagainya. Mengasihi itu bukan hanya kita bicara seiman aja, tetapi mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh kita. Saya pernah di SMA Adi pengalaman berapa? Saya dikatakan saya ini Yudas. Kok ikut kayak saya ini sudah Yudas katanya. Sedangkan saya dulu di sana jadi ketua diakon saya 9 tahun. Jadi ketua pemuda 3 tahun. Lalu pindah ke sini ikut kayak disebut saya Yudas oleh kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya bukan orang lain, keluarga. Dia omongin saya jadi komentar, saya diam aja, nggak membenci, malah saya doakan. Setelah itu saya diangkat jadi kepala sekolah di SMA Afi. Saya tetap mengasihi mereka. Setelah beberapa bulan saya kena ada operasi kami, saya ambil uang operasi dan saya tidak lagi ikut operasi. Hanya selang berapa minggu itu SMA Afi terbakar. Terbakar dan gurunya ada yang menghamili waktu itu, tapi bukan guru yang orang guru olahraga. Kemudian setelah datang saya sana, kata kepala sekolahnya, yes, doakan kami ini bahasa kami ini. Kami ini sudah jatuh seperti jatuh tertimpa tangga. Diam saya aja, kenapa tidak ada? Nah ini, jadi jangan kalau orang membenci kita, jangan sampai kita balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi tidak balas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan akan bertindak. Amin. Tetangga saya juga ada mengatai saya begini-begini, kadang-kadang mengolok-olok dan sebagainya. Soal ya saya ini hari ini terjadi apa? Tabrakan. Dan dulu terlalu hebat dari saya, gaya dan sebagainya. Pokoknya di lingkungan kami yang lebih hebat dia. Tapi sekarang apa? Berjalan pun di saya di rumah aja. Saya diam aja dengan istri saya, nggak usah ditanggapi kata. Inilah kita memiliki kasih. Bukan berarti kita jangan kita membalas caci maki dan caci maki, tapi balas dengan kasih Kristus. Makanya bertindak itu Tuhan. Tuhan akan membela orang yang sudah selama adalah sudah ini. Amin, saudara. Kita harus memiliki kasih Kristus yang mulia, yang sempurna, yang indah dalam hidup kita. Saudara-saudara, memiliki kasih Kristus, tidak ada hukum yang menentang kalau kita mengasihi orang. Biarlah Tuhan kita memiliki kasih Kristus. Mulai sekarang ini ya, tidak ada lagi saling membenci saudaranya, saling ada akar kepahitan atau ngomongin saudara seiman di belakang dan sebagainya. Itu bukan kasih Kristus. Itu temannya itu si bapak seorang pembohong, yaitu Lucifer. Tapi kalau saudara memiliki kasih Kristus, kasih yang mulia, kasih yang sempurna, saudara pasti menjadi hati saudara dan hati yang baik, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Karena Tuhan menyempurnakan kasih ini dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan pada kita, akhirnya, adakah kasih Kristus dalam hati saudara dan saya? Tidak usah jawab pribadi masing-masing. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu
terbesar dalam hidup kita, yaitu kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan menebus dosa kita di atas kayu salib. Itulah karya Tuhan yang terbesar.
Sungguh ajaib Kau Tuhan. Kasih-Mu begitu mulia dan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau sudah mempersembahkan tubuh dan darah-Mu karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kau selamatkan kami dari lumpur dosa. Kau sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus itu, sehingga kami boleh layak dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih pada pagi menjelang siang Pak. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa tentang kasih. Biarlah kami mendengarkan firman ini, hidup kami diperbaharui, diubah dari hari ke hari menuju kesempurnaan seperti Engkau Tuhan, karena Engkau sempurna, karena kasih. Biarlah dunia ini membenci Kami, dan dunia ini sudah kehilangan kasih. Tapi kami orang percaya tetap di dalam kasih Tuhan. Kami menjaga kehidupan, kekudusan kami, hati kami. Karena Engkau memandang, melihat rupa dan tidak memandang harta. Tapi Kau melihat hati kami ada memiliki kasih Kristus. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, biarlah kasih-Mu selalu di dalam kehidupan kami. Kami hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, Engkau berkati anak-anak Tuhan yang melayani pagi hari ini, baik pemain musik, Lydia Sulitya dan hamba menyampaikan firman, dan jemaat di tempat ini Tuhan, hamba Tuhan Yakub sekeluar. Tuhan, Engkau berkati kami semua Bapa. Engkau persiapkan hidup kami, masa depan kami. Kami yakin walaupun dunia pada saat ini tidak baik dalam persoalan pergumulan, bahkan di sana sini segala peperangan dan sebagainya Tuhan. Bahkan di belahan dunia ada yang kelaparan, dan barang semakin hari semakin inflasi semakin naik dan barang. Tapi kami kasih Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak membuat kami kelaparan, kekurangan. Tuhan memberikan berkat pada kami. Tuhan mengasih tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dalam usaha dan pekerjaan. Berkati anak-anak kami, keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan membukakan pintu jadi tingkap-tingkap lagi pada kami. Curahkan berkat kepada jemaat di tempat ini. Dan pada orang miskin juga Tuhan bukakan rezeki kepada mereka, agar mereka menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus diserahkan juga pada pagi hari ini. Bangsa dan negara akan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini. Jauhkan bangsa dari pertikaian, dari pertumpahan darah antara suku, ras, golongan apapun agama Indonesia. Berikan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran di bangsa kami. Berkati pemimpin kami Tuhan, Prabowo dan Gibran, gubernur, bupati, satu camat dan kepala desa di Indonesia, agar mereka memimpin sesuai dengan kehendak adil, jujur, sesuai. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati bangsa ini dengan kesejahteraan, kemakmuran bangsa ini, dan jauhkan bangsa ini dari bencana alam, dari gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor, banjir dan sebagainya di Indonesia. Jangan Kau binasakan bangsa kami. Ampuni dosa-dosa bangsa kami. Bahkan yang untuk Israel, jangan Kau binasakan bangsa ini. Tuhan Yesus, karena masih banyak ada yang percaya kepada Engkau di bangsa Indonesia ini. Kami serahkan juga perdamaian dunia. Biarlah Engkau perdamaikan mereka yang berperang, baik Israel, baik pada saat ini juga di
belahan bumi lain Tuhan, Rusia dan Ukraina. Tuhan Yesus, Engkau berdamaikan mereka, karena Engkau adalah Raja damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Engkau pakai urapi mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi alatmu untuk terjadi tsunami pertobatan di Indonesia ini Tuhan. Kau berkati juga bangsa, juga hamba Tuhan di kota Bangkalan Kuning Tuhan. Kau pakai mereka untuk jadi alat Tuhan. Kau berkati kota Bangkalan Kuning, berikan kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian Tuhan. Dan biarlah pemimpin kami, bupati, daerah kami, beri roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar dia memimpin adil jujur sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah anak-anak Tuhan dan gereja yang ada di Bangkalan Kuning, mereka, kami semua boleh sama-sama untuk jadi saksimu, untuk menjadi melayani Tuhan dengan bebas sesuai dengan negara Pancasila Indonesia di kota Bangkalan Kuning, Indonesia ini Tuhan. Kau berkati anak-anak Tuhan yang melayani agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Inilah doa permohonan kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan umat berdoa. Silakan umat. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan kasih Tuhan Ibu Sri Octavia untuk pimpin kita di dalam doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat rohani dan kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan itu selalu tumbuh berbuah dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang patut akan Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin memberikan persembahan perbangunan dan perpuluhan yang memberkati persembahan kami agar bertuhan untuk membantu dalam setiap pekerjaan di tempat ini. Berkati kami umat-Mu dan gunakan selalu turun sambutan dalam kehidupan kami. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami amaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Kita iringi dengan pujian seindah kami. Yesus yang terpuji.
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan kepada Saudara Agus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Nanti sore ada ibadah GBI, ibadah wanita Gereja Bethel Indonesia di Montpellier di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah anak Sabtu ceria jam setengah 3 sore atau pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah pemuda remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada hari Minggu 21 September 2025 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Titin Sumarni, singer oleh Bapak Pep RBD, Ibu Lucy Selin Daniels dan Saudari Apri Yudari SPD. Pembicara primatan oleh Bapak Alfred STMT. Petugas persembahan oleh Ibu Anita Diaristiani dan Ibu Sriwani. Operator LCD oleh Saudara Samuel Febrian. Penerima tamu atau asyir oleh Bapak Purwanto dan Ibu Anita Diaristiani. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak. Mari sebelum kita sama-sama berdiri, kita ini ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di akhir ibadah kami kembali memanjatkan syukur kehadapan hadirat-Mu, karena oleh kasih setia Tuhan, kami semua boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami sekalian sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami juga sehati berdoa untuk pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal pada bulan Desember yang akan datang. Kami rindu Tuhan agar melalui ibadah dan perayaan Natal yang kami adakan boleh menjadi berkat bagi semua yang hadir. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Kau terus menyertai kami di dalam kami beraktivitas, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kami yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi dan siang Tuhan Yesus memberkati.